Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai progres dari tugas besar mata kuliah pemrograman berbasis objek dari kelas C. Sebelum kita memasuki progres, kita izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dain Kudahat Rahma dengan NPM 230810007. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Ar-Rahman dengan NPM terakhir 009. Lalu ada saya Muhammad Zaki Priyambada Anugrah dengan NPM 23081001004. Selanjutnya nama saya Ahmad Fatoni dengan NPM 230810101017. Selanjutnya, nama saya Muhammad Angka Yunus dengan NPM 23081010008. Baik, di sini kami akan menyampaikan progres lengkap mengenai final project kami yang berjudul Rancang Bangun Sistem Point of Sale atau POS untuk tas serba berkah abadi berbasis Java Desktop. Nah, video ini akan mencakup penjelasan rinci fitur aplikasi yang telah kami implementasikan. Kemudian ada review aktivitas kami di GitHub mulai dari push, pull, request, hingga kontribusi anggota tim. Kemudian yang ketiga ada estimasi persentase penyelesaian dari masing-masing fitur. Nah, untuk fitur yang pertama kami memiliki fitur login dan juga hak akses pengguna. Nah, untuk fitur ini sendiri sudah 95% selesai. Fitur-fitur ini digunakan untuk memisahkan peran pengguna menjadi dua pemilik, yakni menjadi dua pengguna, yakni pemilik dan juga pegawai atau kasir. Untuk pemilik sendiri memiliki akses penuh terhadap semua modul, sedangkan untuk pegawai hanya dapat mengakses menu transaksi dan juga stok barang. Proses login ini diverifikasi ke database dan juga sistem yang juga menyediakan tombol logout untuk keamanan. Nah, manfaat dari sistem ini sendiri adalah membatasi akses sesuai peran dan juga menjaga keamanan data. Untuk fitur login akan didemokan. Sekian Baik. dari fitur login, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yusuf. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada pada aplikasi desktop ini. Untuk agar tampilannya lebih bagus, di sini saya akan menggunakan file yang lain. Di sini saya akan menggunakan file dashboard Java agar tampilannya lebih menarik saja. Nah, untuk fitur yang pertama di sini ada manajemen barang. Nah, pada manajemen barang ini terdapat data barang yang ada pada toko berkah abadi, di mana di sini pegawai dapat menambahkan barang mulai dari ID barang, nama barangnya, kategori barang, harga, dan stoknya. Nah, di sini kami membuat sebuah data dummy saja untuk mencoba apakah kode programnya berjalan dengan semestinya. Di sini kami memasukkan ID barang 7 dengan nama barang tes produk, dengan kategori testing, dengan harga 99.99 dan stok 10. Nah, di sini baik pegawai maupun pemilik dapat menambahkan produk dengan mengisikan ID di sini ID barang, bagian edisi 8 dengan nama barangnya sampo, kategori barangnya sabun gitu aja wis, sabun cuci itu, dan harga barangnya 1.000 dengan stok 100. Kita tambahkan produk berhasil ditambahkan dan langsung masuk ke dalam tabel data barang toko berkah abadi. Dan untuk selanjutnya ada scan barang. Nah, untuk scan barang di sini kami masih belum membuatnya karena kami masih bingung untuk pemodelannya. Nah, pada scan barang ini terdapat yang nantinya terdapat fitur seperti kolom input barcode dan daftar produk yang bisa di-scan, yang bisa dimasukkan melalui scan, dan total harga yang harus diperbarui otomatis.
Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dan selanjutnya ada laporan keuangan bulanan. Laporan keuangan bulanan ini kita sudah berjalan 50%. Laporan keuangan bulanan itu mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran berdasarkan transaksi. Laporan ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik batang untuk memudahkan analisis keuangan pada toko. Manfaatnya itu pemilik toko bisa memantau performa toko dari waktu ke waktu, dan untuk kurangnya dari laporan keuangan bulanan ini mungkin logika laporan keuangan. Selanjutnya pengelolaan utang dan piutang. Nah, di bagian pengelolaan utang dan piutang ini kita sudah berjalan 50%. Nah, di sini tuh pengguna dapat mencatat nama pelanggan atau supplier, nominal, dan tanggal jatuh tempo. Selanjutnya ada bisa menandai status sebagai lunas, belum lunas, atau lunas sebagian. Selanjutnya bisa update status secara manual setelah pembayaran dilakukan. Nah, manfaatnya itu membantu pemilik mengelola transaksi non tunai secara lebih disiplin. Untuk kurangnya logika pengelolaan pada utang piutang. Terus selanjutnya ada sistem reminder otomatis. Nah, di sistem reminder otomatis ini kita belum progres sama sekali. Nanti bakalan di fitur ini itu memberikan notifikasi jika stok barang berada di bawah minimum, dan juga jika ada utang atau piutang yang mendekati jatuh tempo, reminder muncul saat pengguna login. Manfaatnya sendiri itu menghindari kehabisan stok dan telat bayar atau tagih. Kurangnya belum dibuat tampilan UI dan logikanya. Selanjutnya akan dijelasin oleh teman saya, Tony. Untuk selanjutnya, di sini kami ada fitur riwayat aktivitas dan juga produk terlaris. Untuk fitur ini progresnya masih 50%, yang dimana untuk UI-nya sudah ada, tetapi untuk logikanya masih belum. Dan dimana nanti untuk fitur ini bisa menyimpan semua aktivitas perubahan stok dan juga bisa menampilkan barang dengan penjualan tertinggi di periode tertentu. Dan kemudian untuk keseluruhan antarmuka dari aplikasi yang kami buat, progresnya sekitar 85%, yang dimana kami membuatnya menggunakan Java Swing dengan tampilan terpisah untuk login, transaksi, laporan stok, dan juga tampilan lainnya. Dan untuk komponen-komponen seperti JTable, JCombo Box, dan data chooser dipakai untuk interaksi penggunanya. Kemudian untuk database-nya, di sini kami menyimpan datanya di MySQL lokal, yang dimana mencakup tabel user, produk, penjualan, utang, laporan, dan juga data lainnya. Dan di sini kami menggunakan MySQL lokal agar sistem tetap dapat berjalan walaupun tanpa koneksi. Dan untuk yang kurangnya di sini kurang update riwayat perubahannya dan reminder laporan keuangan, dan juga mungkin untuk UI dari scannernya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang terakhir adalah aktivitas kita dalam mengerjakan proyek ini. Nah, di sini kita menggunakan GitHub sebagai alat kolaborator, yang dimana di sini kita bisa mengerjakan proyek ini secara bersamaan. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa saya ikuti. Yang pertama adalah kode programnya sudah di-upload di GitHub, lalu ada riwayat commit, yang dimana sudah terdapat 77 commit. Ini adalah pengerjaan kita semua. Lalu lanjut ke kontributor. Maaf, ke request dulu. Request. Lalu yang closet. Nah, di sini karena kita bekerja sebagai tim, nah di sini dari repo utama ini kita ke repo masing-masing, dan juga nanti setiap perubahan yang dilakukan oleh tim akan pull request. Nah, di sini saya
sebagai ketua tim berlaku untuk merge atau menggabungkan semua kode yang ada sehingga akan berjalan secara maksimal. Lalu lanjut ke insight kontributor. Lalu di sini adalah grafik sederhana ya, di mana seberapa banyak kita mengoding, lalu seberapa banyak kode atau line yang sudah kita buat, dan siapa aja yang mengubah codingnya berapa banyak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terlalu banyak, mohon maaf. Lanjut ke teman lainnya. Baik, demikian video presentasi progres dari final project kami. Kami telah menyelesaikan beberapa fitur utama yang dengan melakukan kolaborasi tim secara aktif melalui GitHub. Semoga sistem ini dapat bermanfaat sebagai solusi sistem point of sales untuk usaha kecil hingga menengah yang ingin memulai go digital dan meninggalkan sistem point of sale secara konvensional. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.